Oke, baik teman-teman, kita akan melakukan P2H pada unit Hino 700 ya. Hino 700. Kita akan melakukan di posisi depan. Kita akan mengecek itu support air radiator. Jadi ini sistem yang paling baik karena kita tidak akan menyentuh posisi panasnya radiator. Terus yang berikutnya valve brake, dan ini level oli flat ya. Terus gearbox steering, perhatikan, memastikan untuk tidak ada kebocoran. Yang berikutnya adalah di dalam kebocoran pada radiator, dan ini sistemnya dia air to air ya, intercooler, air to air. Jadi udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar itu didinginkan dulu di media ini ya. Terus memastikan tentang kebocoran dari atas sampai di bawah ya, dan tidak ada kebocoran pada area engine. Selanjutnya pengecekan oli engine untuk memastikan level oli engine yang standar untuk digunakan. Di sini posisinya posisi high dan low. Apabila dia berada di posisi high dan low, artinya masih standar untuk digunakan. Selanjutnya kita ini saringan udara untuk area turbin. Masih bagus. Oke, ini lock untuk motor pengangkat cabin ya, bagian sini kondisi masih aman, kita belum butuhkan. Selanjutnya pemeriksaan untuk area front wheel ya. Di sini kita memeriksa mulai dari tripnya ban, kembang ban, sidewall, sisi ban, memastikan tidak ada robekan karena tire ban apabila sudah terjadi sobekan kecil, maka setiap dia bergerak apalagi dengan muatan dia akan semakin besar. Ring, terus tutup ventil, pastikan unit yang unit besar, DT besar, tutup ventil harus selalu terpasang karena apabila tidak ada tutup ventil maka setiap goncangan dia angin selalu pasti akan keluar perlahan-lahan ya. Bolt roda, oli hub, pastikan bahwa oli hubnya di posisi full ya. Dia ada dalam bentuk ring antara low dan high, jadi posisikan dia berposisi di standar. Dan area depan masih ada, pastikan spring dalam kondisi normal, U-bolt ya, posisi pengikatnya dia tidak ada kekenduran. Oke. Terus steering system, pirutnya dia tidak ada kekenduran dalam posisi lurus ya, sehingga penggunaan steeringnya normal. Berikutnya kita ke posisi tire berikutnya sama, yaitu hose brake ya, hose brake, terus spring, U-bolt, rubber stopper ya. Terus posisi tire semuanya harus dikontrol ya, kembang ban, kembang tire, terus sisi ban, ring, bolt, oli hub ya. Tutup ventil harus selalu terkontrol dengan baik ya. Baik, selanjutnya kita bergerak lagi ke sisi samping, memastikan tutup fuel tank. Kondisi fuel tank tidak boleh ada kebocoran, dan fuel filter, water separator, memastikan tidak ada endapan air di dalam water separator itu. Apabila ada nanti dibuangnya sehingga unit tidak mengalami hambatan atau low power pada saat digunakan nanti. Memastikan juga propeller shaft dengan U jointnya
chamber brake, hose chamber brake ya, terus rubber stopper itu selalu harus ada, sehingga dia terjadi apabila goncangan dia tidak terlalu kasar, terjadi benturannya. Begitu juga kita bergerak terus posisi tire. Di sini sama, yaitu tutup pentil ya, tutup pentil, bolt, tutup tangan, nutnya, terus sisi peletnya pastikan tidak ada keretakan, terus sisi ban pastikan tidak ada robekan. U-bolt, trunnion, dan top root pastikan karet-karetnya dia masih utuh ya, sehingga tidak terjadi oblak. Springnya masih utuh semua ya. Yang berikutnya, posisi berikutnya sama, yaitu di sini sudah ada final drive ya, jadi pastikan tidak ada kebocoran. Itu kenduran, nut, terus tutup pentil, sidewall tidak ada robekan. Begitu pun juga yang berikutnya, tidak boleh ada robekan ya, karena setiap ada robekan pada saat ada muatan terjadi goncangan dia akan semakin besar. Yang berikutnya, lampu-lampu pastikan apalagi di malam hari harus kondisi selalu bersih. Dan stabilizer, baut-baut pengikatnya, chamber brake, top root bagian belakang, posisi karet-karetnya harus selalu masih kondisinya baik. Begitupun juga diferensial atau gardan, pastikan tidak ada kebocoran. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sama, yaitu memastikan tidak ada kebocoran di final drive, terus tutup pentil, nut tidak ada kekenduran, terus velg tidak ada retakan, sidewall tidak ada sobekan, terus kembang ban masih bagus semuanya. U-bolt, spring masih kondisi utuh, tidak ada kekenduran di bolt nut U-bolt, terus top root karetnya masih kondisi bagus semua. Begitupun juga yang berikutnya, posisi final drive tidak ada kebocoran, kekenduran pada nut roda juga bagus, terus tutup pentilnya masih ada, kencang, bagus, tidak ada sobekan pada ban. Memastikan sisi kiri bahwa U-jointnya, bautnya masih kencang, bagus, tidak ada kebocoran. Pada oli gardan posisinya masih bagus ya, kondisi bolt U-joint, propeller shaft sampai ke depan kelihatan masih bagus, tidak ada kekenduran ya. Terus berikutnya, air dryer selalu kita pastikan bahwa tidak ada, kondisinya masih bagus ya, tidak ada endapan air di dalam tangki. Di sini tempat baterai, memastikan untuk tidak ada kekenduran ya. Pada kepala baterai ya, terminal baterai kondisinya baik, dan ini masih baru seharusnya. Oh iya, ini lubang pernapasannya dia berposisi di samping. Terus seminggu sekali nanti kita cek air baterai. Oke. Selanjutnya, memastikan bahwa yang pertama oli hub, terus tutup pentil, bolt, nut, ring, dan sidewall kondisinya masih bagus. Hydraulic steering, terus join
steering, hose, chamber brake, semuanya dalam kondisi bagus ya. Begitupun juga di posisi layar depan ini sama pemeriksaannya, yaitu di sini ada oli up, posisinya bagus, standar, ring, tutup pentil, nut roda, terus memastikan sisi ban tidak ada sobekan dan kembang ban juga kondisinya bagus. Hose, chamber brake kondisinya masih bagus semua. Terus spring, rubber stopper, U-bolt, nutnya masih bagus semua. Operator step, begitupun juga dengan pegangannya, baut-bautnya pada kencang. Semuanya itu seorang operator harus memastikan, sehingga sebelum memulai mengoperasikan unit ini, secara visual checknya itu seorang operator sudah memastikan unitnya dalam kondisi aman. Untuk sementara bagian bawah itu dulu, nanti kita akan masuk ke bagian dalam sebelum mengoperasikan unit tersebut. Pada saat naik di unit, pastikan bahwa kita memakai 3 titik kontak ya, yaitu posisi 2 tangan memegang kiri dan kanan, terus tumpuan kaki bergantian untuk naik ya. Pada saat operator sudah masuk ke dalam cabin dan mau menduduki operator seat, yang pertama penyesuaian posisi duduk ya, operator seatnya penyesuaiannya senyaman-nyaman mungkin ya, mencoba dengan menginjak kopling dan servis brake untuk memastikan bahwa dia posisi duduknya udah nyaman ya. Terus langkah berikutnya, pada saat sebelum menghidupin engine, seorang operator harus bisa membaca dan memahami fungsi daripada instrumen panel ya. Di sini ada lampu petunjuk. Yang pertama lampu tekanan oli engine. Normalnya pada saat kita posisi on, switch posisi on, lampu akan menyala, dan pada saat nanti engine running, engine hidup, lampu seharusnya mati. Dan apabila lampu hidup, lampu tekanan oli engine hidup pada saat engine hidup, maka tindakannya adalah langsung matikan engine ya. Karena apa? Karena tekanan oli engine tidak standar. Oke, yang berikutnya memastikan bahwa lampu charging posisi on. Pada saat posisi on, dia posisi nyala, dan apabila posisi hidup harus mati. Apabila lampunya hidup pada saat engine hidup, maka yang terjadi sesungguhnya sistem charging kita lagi mengalami masalah ya, atau trouble. Hentikan unit, laporkan dulu ke atasan untuk segera melakukan perbaikan. Yang berikutnya adalah sistem engine warning. Apabila ada gangguan di posisi engine, maka tindakannya hentikan unit dan lapor atasan untuk segera mendapatkan perbaikan. Yang berikutnya ada posisi gate ya. Di sini ada tachometer, yang mana di situ fungsinya untuk mengetahui putaran engine per menitnya. Terus yang berikutnya adalah air pressure gauge pada brake ya. Lambangnya udah pada brake, berarti dia posisi brake depan, front itu untuk depan, dan rear untuk belakang. Terus fungsinya sebagai fungsi kontrol untuk seorang driver pada saat mengoperasikan unit. Apabila posisi
air pressure brake front maupun rear-nya drop, maka Anda harus menghentikan unit, parkir langsung ya, tidak boleh dioperasikan. Begitupun juga fuel gauge sebagai gauge petunjuk untuk kapasitas fuel di dalam tangki. Yang berikutnya adalah kolan temperatur gauge sebagai petunjuk suhu penggunaan ya, suhu engine. Jadi pada saat kamu mengoperasikan unit ini, apabila dia gauge-nya menuju ke posisi high, maka tindakannya adalah cari tempat aman, hentikan unit, jalankan, jangan dimatiin ya, hidupin dulu, jalankan engine dengan tidak ada beban. Kenapa? Karena engine sebagai sumber tenaga utama di dalam unit ini. Maka dia akan turun, setelah nanti posisinya normal baru Anda boleh melakukan kerja lagi. Begitupun juga yang berikutnya speedometer, fungsi speedometer untuk mengukur kecepatan kendaraan pada saat traveling. Penggunaan wheel ya. Oke. Selanjutnya untuk standar aman dalam menggunakan steering wheel, pastikan tangan Anda tidak boleh ya seperti masuk seperti ini tidak boleh ya. Normalnya adalah ini posisi jari ibu berada di lekukan ini ya. Setiap memutar ini pastikan selalu menggunakan dua tangan, sehingga kondisi steering wheel tidak pernah terkontrol dengan satu tangan ya, harus selalu dua tangan. Dan cara memegang steering yang benar adalah posisi jari ibu pas di posisi tekukan ini. Oke, mungkin untuk sementara seperti itu. Kita akan melakukan uji coba menghidupkan engine. Sebelum menghidupkan engine, untuk memastikan apabila ada orang di sekitar kita dengan membunyikan klakson satu kali. Oke, setelah engine hidup, semua lampu panel kondisinya semuanya dalam kondisi mati. Yang ada tinggal posisi gauge, karena gauge sebagai petunjuk, jarum petunjuk. Pada saat dia normal, dia akan bergerak ke sisi standar ya. Seperti itu. Setelah engine hidup beberapa saat, kita akan menunggu sampai suhu kerja engine ideal, yaitu dengan menaikkan RPM, smooth, berangsur-angsur naik, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya memaksa ya, menggeber-geber itu tidak dianjurkan. Jadi dia smooth. Pastikan penggunaan putaran engine di tachometer selalu berposisi di rentang hijau ya. Itu rentang hijau itu rentang ideal untuk penggunaan engine.
Pada saat menghidupkan engine, kita mencoba tanpa bergerak, fungsi steering, fungsi brake ya. Pada saat nanti mau menggerakkan unit, baru melakukan tes fungsi semuanya. Dengan pastikan bahwa pada saat mengambil untuk ngetes unit, kondisi jalan harus datar, terus kecepatan unit di bawah 10 km per jam ya. Jadi tidak boleh hal-hal yang sifatnya bisa terjadi bahaya yang akan mengancam kita ya, seperti itu. Helmo itu berfungsi ya. Kalau dia berfungsi dan body berfungsi dengan baik, maka turunkan kembali. Tidak boleh melakukan traveling pada saat dam body pada posisi naik ya. Melakukan tes pergerakan. Sebelum melakukan tes pergerakan, seorang operator harus menggunakan seatbelt dengan benar dan baik ya. Pastikan bahwa posisi seatbelt berfungsi dengan benar dan baik. Sebelum unit bergerak maju, memastikannya dengan membunyikan klakson 2 kali. Pastikan apabila aman, kita baru melakukan pergerakan. Pada saat melepas parking brake, pastikan servis brake sudah diinjak ya, sehingga unit tidak bergerak dengan sendirinya.
pastikan untuk pengukuran spion, penggunaan spion ini masih keliru ya. Dia normalnya adalah 30% itu berposisi untuk mengenai unit, 70%-nya untuk berada di luar unit ya. Unit ini sudah dilengkapi dengan exhaust brake dan retarder brake ya. Pastikan kita stop dengan paling kurang 8 detik di rambu stop, memastikan bahwa kondisi kiri dan kanan aman, baru kita lanjutkan. Oke, buat seorang operator memastikan pada saat mau mematikan engine setelah selesai operasi, seluruh unit kerja itu posisi harus dimatikan ya. Yang pertama contoh lampu, semua switch lampu sudah posisi off, terus AC posisi off, PTO, terus retarder brake ya. Di posisi retarder itu ada 4 langkah ya, biar saya jelasin sedikit. Langkah 1 dan 2 itu untuk exhaust brake, langkah 3 dan 4 untuk retarder brake. Sistem pengereman pada Hino 700 itu ada exhaust brake, terus retarder brake dan service brake. Terus untuk memarkir unit dia memakai parking brake ya. Oke, apabila semua sudah posisi off, maka boleh mematikan engine apabila sudah posisi low idle sekitar 3 sampai 5 menit. Demikian teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.